Senin lagi, sahabat Kompas, sering nggak sih setiap memulai kerja lagi di hari Senin, semangat rasanya belum kembali. Lalu mulai deh berefleksi, sebenarnya mesti gimana sih kita menyikapi rutinitas kerja. Nah, sahabat Kompas, kamu menjalankan hustle culture, pekerja keras dengan produktivitas yang berlebihan, atau sebaliknya, quiet quitting atau bekerja seadanya. Bagaimana kedua sikap kerja ini dari persepsi kerja dan kesehatan mental? Kita bahas ya. Kalau menurut generasi milenial dan Gen Z, standar hustle culture itu saat seseorang merasa gagal karena belum memiliki portofolio, side hustle, atau passive income di usia 30. Nah, dosen dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Herawati Idris melalui artikel opini di Kompas ID mengajukan hipotesis menarik bahwa benarkah hustle culture merupakan sebuah turunan dari etos kerja atau jangan-jangan sebuah eksploitasi sistemik? Herawati menyebut jika hustle culture menginternalisasi gagasan bahwa manusia dinilai dari seberapa sibuk ia terlihat. Padahal menurut studi WHO dan ILO pada 2021, jam kerja berlebih yaitu lebih dari 55 jam per minggu berkorelasi signifikan dengan peningkatan risiko stroke dan penyakit jantung. Dengan kata lain, hustle culture bisa mematikan secara harfiah. Hustle culture juga sering dikaitkan dengan nilai-nilai motivasional, kerja keras, pantang menyerah, dan ambisi. Tapi di balik itu ada sistem ekonomi yang menuntut produktivitas maksimal dengan upah minimum. Di dunia kerja digital, banyak perusahaan mempromosikan fleksibilitas dan kebebasan, tetapi menyematkan ekspektasi 24 jam dan 7 hari kerja pada para pekerjanya. Nah, sekarang giliran quiet quitting. Sebenarnya istilah ini muncul merebak sejak pandemi COVID-19. Majalah Time melalui artikel Employees Say Quiet Quitting is Just Setting Boundaries, Selasa 23 Agustus 2022 menyebutkan, quiet quitting merupakan konsep untuk tidak lagi bekerja melampaui batas dan alih-alih hanya melakukan apa yang diminta sesuai deskripsi pekerjaan. Fenomena ini ternyata juga dikaitkan dengan upah atasan dan lingkungan kerja yang menurut pekerja sudah tidak ideal lagi. Orang yang menjalankan quiet quitting ini bukan menghindari kewajiban dalam bekerja, tetapi mereka mencari keseimbangan dan makna hidup yang lebih baik di luar pekerjaan. Langkah sederhana yang mereka lakukan adalah tidak mau melakukan kerja lembur. Melakukan quiet quitting ini bukan sepenuhnya negatif. Hal itu karena upaya-upaya untuk mendapatkan keseimbangan hidup antara dunia kerja dan dunia sosial termasuk keluarga berkaitan dengan kesehatan mental. Dari penjelasan soal hustle culture dan quiet quitting ternyata ada satu benang merahnya, yaitu dibutuhkan jeda atau istirahat di antara kerja dengan porsi yang pas. Jangan lupa juga saat kita menjadikan kesibukan sebagai identitas, kita kehilangan waktu untuk hidup. Kita lupa bahwa otak manusia secara biologis membutuhkan waktu senggang untuk berfungsi optimal. Dalam ilmu saraf, fenomena ini dikenal sebagai aktivasi default mode network, jaringan otak yang justru aktif saat kita tidak fokus pada tugas eksternal. Riset menunjukkan bahwa dalam momen tidak melakukan apa-apa, otak memproses ingatan, mengolah makna hidup, serta menyusun narasi personal dan tujuan jangka panjang. Tanpa waktu jeda, kita hanya menjadi mesin eksekusi tanpa refleksi. Merefleksi kondisi ini, pertanyaan filosofis yang seharusnya sahabat Kompas ajukan adalah, kita semua bekerja untuk apa? Apakah benar tujuan kita adalah bekerja sebaik mungkin untuk membuktikan nilai diri? Ataukah sebaliknya, kita perlu ruang untuk menjadi manusia utuh yang bekerja, beristirahat, mencipta, dan menikmati hidup dengan penuh kesadaran?